Dari Majalah Hidup yang terbaru, edisi nomor 10. Renungan ditulis pada halaman 30 oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang. Ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, ada 3 orang yang mendorong gerobak ke atas bukit. Orang pertama ada di depan gerobak, narik gerobak. Orang kedua ada di atas gerobak, naik gerobak. Dan orang ketiga ada di belakang gerobak, mendorong gerobak. Mana yang paling capek di antara 3 orang ini? Banyak orang mengatakan yang menarik, ada juga yang mengatakan yang mendorong. Tapi menurut saya yang paling capek yang ada di atas gerobak, naik gerobak. Kenapa? Karena kalau nggak capek, nggak mungkin dia istirahat di atas gerobak. Sebab sebelumnya yang lain berkata begini, kamu kelihatan capek ya, sebentar-sebentar membantu menarik gerobak. Sebentar-sebentar membantu mendorong gerobak. Sekarang istirahatlah di atas gerobak. Nanti kalau sudah nggak capek, gantian saya yang naik di atas gerobak. Itulah sikap murid-murid Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih, yang saling perhatian satu sama lain, mau tolong menolong. Itulah ungkapan seorang yang senantiasa mau mengikuti Yesus Kristus. Dan dalam Injil hari ini kita menemukan kisah yang indah dan kaya makna. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ini bukan perjumpaan dan percakapan biasa, melainkan momen transformasi yang menyentuh identitas, ibadah, dan keselamatan. Yesus yang sedang letih meminta air dari perempuan Samaria. Tindakan ini mengejutkan karena orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap asing. Mereka tidak mengenal Taurat. Percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini berkembang dari hal-hal praktis ke hal-hal rohani. Yesus menawarkan air hidup yang akan memuaskan dahaga jiwa untuk selama-lamanya. Ketika perempuan itu menyadari bahwa Yesus mengetahui seluruh hidupnya, termasuk masa lalunya yang rumit, ia menyebutnya sebagai nabi. Yesus selalu mengungkapkan bahwa penyembahan sejati bukan soal tempat, melainkan soal roh dan kebenaran. Yang paling mengejutkan, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Pernyataan ini disampaikan kepada seorang perempuan Samaria. Secara sosial dan religius, Samaria dianggap di luar. Apalagi pernyataan ini juga disampaikan kepada seorang perempuan dengan riwayat hidup yang penuh skandal. Perempuan Samaria ini mengalami transformasi. Perjumpaan dan dialognya dengan Yesus menjadi perjumpaan yang menyelamatkan. Ia meninggalkan sumur itu dengan sukacita, kemudian menjadi saksi, meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk memberitakan tentang Yesus. Salah satu detail paling indah dalam kisah ini adalah kalimat singkat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya itu. Ia datang membawa tempayan, ia pulang tanpa tempayan. Simbol yang kuat, tempayan adalah lambang kebutuhan lamanya, rutinitasnya, mungkin juga beban masa lalunya. Setelah berjumpa dengan Yesus, ia tidak lagi terikat pada sumber lama. Ia berlari ke kota, ia menjadi pewarta. Orang yang sebelumnya mungkin dijauhi, kini menjadi pembawa kabar baik. Orang yang datang sendirian, kini mengundang seluruh kota untuk datang kepada Yesus.
Inilah buah sejati dari perjumpaan dengan Kristus, selalu melahirkan misi. Kita tidak bisa menyimpan air hidup hanya untuk diri kita sendiri. Dalam percakapan itu juga muncul pertanyaan besar tentang tempat ibadah. Gunung ini atau Yerusalem, di mana tempat yang benar untuk menyembah? Yesus menjawab, saatnya akan tiba. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini bukan sekedar perubahan lokasi, ini perubahan hati. Ibadah bukan hanya soal tempat, bukan hanya soal ritual lahiriah, bukan sekedar hadir secara fisik di gereja. Ibadah adalah hati yang terbuka, jiwa yang jujur, hidup yang selaras dengan kebenaran. Dalam konteks hidup modern, terutama bagi kita yang hidup di era digital, pertanyaan ini sangat relevan. Apakah iman kita hanya sebatas konten rohani yang kita konsumsi? Atau sungguh menjadi relasi personal dengan Kristus? Injil ini menjadi cermin batin. Prapaskah adalah masa kembali ke sumur, merasa jujur terhadap dahaga terdalam kita. Setiap manusia haus dicintai, haus diterima, haus dihargai, haus dimengerti. Namun seringkali kita mencari tempat yang salah. Kita berharap relasi manusia mengisi seluruh kekosongan. Kita berharap keberhasilan menghapus luka. Kita berharap popularitas memberi arti. Tetapi Yesus berkata, "Akulah air hidup." Banyak orang percaya karena kesaksian perempuan Samaria itu. Dan lebih banyak lagi yang percaya setelah mendengar langsung dari Yesus. Kisah perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria ini menunjukkan kasih karunia Allah yang melampaui batas-batas sosial, etnis, dan moral. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Siapapun bisa menjadi penyembah sejati. Perjumpaan dengan Sang Air Hidup menyegarkan, menghapus dahaga spiritual, dan mengubah hidup. Dalam Injil ini kita belajar bahwa hanya Tuhan yang mampu menjawab dahaga terdalam jiwa manusia. Dan yang indah, Ia tidak menunggu kita sempurna. Ia mendatangi kita. Ia duduk di sumur hidup kita. Dan Ia menunggu. Akhir kisah ini sangat menguatkan. Banyak orang Samaria menjadi percaya karena kesaksian perempuan itu. Dan kemudian mereka sendiri mengalami Yesus dan berkata, "Kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Suatu perjumpaan pribadi melahirkan iman komunal. Satu hati yang disentuh menjadi saluran rahmat bagi banyak orang. Barangkali hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan hal besar. Ia hanya meminta kita jujur di hadapan-Nya, mengakui dahaga kita, membiarkan Dia berbicara ke dalam luka hati kita. Dari situ rahmat akan mengalir. Marilah kita berhenti sejenak. Bayangkan diri kita duduk di tepi sumur. Matahari terik, hidup terasa berat, ada bagian hati yang kosong. Lalu Yesus berkata pelan, "Berilah aku minum." Ia meminta hati kita, dan ketika kita memberikannya, justru kita yang dipenuhinya. Semoga melalui refleksi sabda Tuhan hari ini, kita berani meninggalkan tempayan lama kita dan berjalan sebagai saksi air hidup di tengah dunia yang haus. Semoga
kita juga menjadi seperti perempuan Samaria yang mau bersaksi kepada banyak orang tentang Yesus, Sang Air Hidup. Semoga kita menjadi saksi-saksinya yang nyata di tengah dunia ini. Amin.